Perkenalkan, nama saya Rio Rizky, saya dari semester 5 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit saluran pernafasan yang nanti saya tujukan pada penyakit asma. Apa sih penyakit asma itu? Terus apa saja langkah-langkah untuk mencegah penyakit asma dan pengobatannya? Oke, lanjut saja. Definisi asma sendiri yaitu istilah asma berasal dari kata Yunani yang artinya terengah-engah, di mana asma merupakan penyakit paru yang tidak menular. Jadi penyakit asma itu tidak menular, teman-teman. Penyakit paru yang tidak menular ini yaitu mungkin bisa dari orang lain itu menyebutnya istilah penyakit turunan. Apakah benar penyakit asma itu sebagai penyakit turunan? Nah, penyakit asma ini berhubungan dengan penyakit yaitu penyempitan jalan nafas yang luas namun bervariasi, yang sebagian bersifat bervariabel baik secara spontan maupun dengan pengobatan. Inflamasi ini juga berhubungan dengan hiperaktivitas dan jalan terhadap berbagai rangsangan. Selanjutnya yaitu faktor risiko asma. Ini ada beberapa yang merupakan risiko asma. Yang pertama yaitu ada faktor genetik, selanjutnya faktor alergen, kemudian ada stres, makanan, infeksi virus, faktor umur maupun jenis kelamin. Oke, untuk yang selanjutnya faktor penjamu. Ya, predisposisi genetik, atopi, hiperesponsi saluran pernafasan, jenis kelamin, ras maupun etnik. Ini yang selanjutnya yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan baik dari alergen maupun ruangan. Ya, ini ada beberapa faktor lingkungan yaitu mungkin dari alergen luar ruangan yaitu seperti tepung atau bedak, itu, jamur, bahan lingkungan dari asap rokok, polusi udara. Ya kan kita tahu di zaman sekarang itu transportasi semakin banyak dan di jalan-jalan itu tentunya juga mengakibatkan polusi udara yang banyak juga. Saat ini itu kita mulai remaja itu di masa-masa remaja itu sudah banyak yang sudah merokok. Nah, ini bisa mengakibatkan faktor yang bisa menyebabkan terjadinya asma. Kemudian ada infeksi pernafasan, infeksi parasit. Lalu di situ ada status sosioekonomi, diet dan obat, serta yang terakhir yaitu obesitas. Ya, ini faktor lingkungan ya. Faktor lingkungan yaitu alergen di dalam dari luar ruangan. Maksudnya itu alergen yang bisa terjadi mulai dari luar ruangan maupun dari dalam ruangan. Terus ada infeksi pernafasan, aktivitas fisik berupa cuaca yang menyebabkan itu bisa menjadikan asma, sulfur, dioksida, makanan adiktif, asap rokok, dan iritasi. Ya, di sini perlu diketahui untuk patofisiologi asma yaitu melalui dari faktor risiko. Faktor risiko itu bisa dari faktor dalam ruangan maupun luar ruangan. Kemudian menjadikan inflamasi. Serta di situ ada setelah terjadi inflamasi, kemudian akan berkembang menjadi hiperaktivitas. Di sini maksud dari hiperaktivitas itu mulai timbul gejala seperti rangsangan, ada rasa yang dirasa mungkin gejala dan seperti itu. Kemudian di situ ada obstruksi berlanjut, kemudian faktor risiko. Dari inflamasi sendiri itu bisa langsung ke gejala. Oke, ini untuk tahap-tahap riwayat alami penyakit ya. Nah, di sini ada 5 tahapan. Untuk tahapan pertama yaitu tahap prepatogenesis. Nanti saya jelaskan apa sih tahap
prepatogenesis itu. Kemudian yang kedua ada tahap inkubasi atau yang disebut dengan tahap patogenesis. Kemudian yang ketiga ada tahap penyakit dini, keempat tahap penyakit lanjut, dan yang kelima tahap penyakit akhir. Untuk tahap prepatogenesis sendiri, yaitu tahapan ini pada tahap prepatogenesis ini setelah terjadi interaksi antara pejamu dengan bibit penyakit, tetapi interaksi ini terjadi di luar tubuh manusia. Dalam arti bibit penyakit berada di luar tubuh manusia dan belum masuk ke dalam tubuh. Jadi masih ada di luar tubuh, belum masuk. Untuk tahap inkubasi ini yaitu tahapan di mana bibit penyakit itu sudah masuk ke dalam tubuh manusia atau tubuh penyamun. Namun gejala-gejala penyakit itu belum nampak, belum terjadi. Nah, tahap ini itu merupakan tenggang waktu antara masuknya bibit penyakit ke dalam tubuh terhadap penyebab penyakit sampai timbulnya gejala penyakit mulai batuk, kemudian sesak nafas dan lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu tahap penyakit dini. Tahap ini mulai dihitung dari munculnya gejala-gejala penyakit asma. Pada tahap ini penjamu sudah jatuh sakit. Nah, di sini itu yang orangnya itu sudah merasakan gejalanya, sudah sakit. Tuh, sudah jatuh sakit ya, tetapi masih ringan dan masih bisa dilakukan aktivitas sehari-hari, masih belum parah. Nah, untuk yang keempat ini adalah penyakit lanjut. Tahap penyakit lanjut yaitu bila penyakit host itu bertambah parah. Karena apa? Tidak diobati dan tidak diperhatikan anjuran-anjuran yang diberikan pada tahap penyakit dini. Maka dari penyakit ini itu masuk pada tahap lanjut. Oke. Yang kelima yaitu ada tahap penyakit akhir. Untuk tahap penyakit ini yaitu bisa sembuh sempurna, sembuh tapi cacat. Maksudnya itu seperti cacat fisik, emosional maupun sosial. Ya, terus kemudian ada karir, penyakit berlangsung kronik dan berakhir dengan kematian. Oke, tanda dan gejala asma. Untuk yang pertama yaitu seperti merasakan batuk-batuk, kerap kali menjadi tanda awal dari asma. Yang kedua, dada tertekan, seperti ada yang menekan dada seseorang. Orang tersebut menderita asma biasanya mengatakan dadanya merasa ditekan, merasa sesak ya. Sesak. Yang selanjutnya adalah mengit. Mengit ini itu bunyi nafas yang keluar atau yang disebut dengan wheezing. Yang keempat adalah nafas pendek, sendal-sendal nafasnya itu. Ya, ini adalah pencegahan asma. Pencegahan asma itu mulai dari health promotion, kemudian ada specific protection, disability limitation. Terus dari specific protection itu kemudian berlanjut kepada early diagnosis dan from treatment, kemudian disability limitation, kemudian ada rehabilitation. Oke. Dari program pemerintah sendiri yaitu meluncurkan atau pencegahan secara primer. Nanti ada pencegahan secara primer maupun sekunder. Nah, untuk pencegahan primer sendiri yaitu yang pertama itu mengeliminasi faktor risiko dari lingkungan sendiri. Maksudnya dari mengeliminasi faktor risiko lingkungannya itu apakah faktor risiko itu baik dari secara dalam ruangan maupun di luar ruangan. Tadi telah sampaikan di atas, mungkin faktor yang merupakan dari dalam ruangan itu bisa saja seperti debu dari ruangan tersebut, kemudian mungkin dari keluarganya ada yang merokok, itu bisa menyebabkan timbulnya penyakit asma. Adapun yang dari luar itu seperti polusi udara, kemudian ada iritasi dan yang lainnya. Penempatan penyangga antara faktor risiko dan penjamu. Kemudian ada pengubahan perilaku. Jadi kita itu harus melakukan hidup sehat. Kita harus mencerminkan hidup sehat. Bagaimana sih hidup sehat itu?
Hidup sehat itu yaitu kita harus berolahraga, kita harus menjaga diri kita supaya kita itu tidak mudah terpapar penyakit. Kemudian mengurangi keterpaparan penyakit terhadap faktor risiko ya. Mengurangi faktor risiko membuat penjamu lebih kuat dan resisten terhadap penyakit. Ya, kemudian pencegahan secara sekunder ya, merupakan tahap pencegahan yang dilakukan untuk menemukan penderita yang sakit sedini mungkin. Apa sih tujuannya dari pencegahan sekunder ini? Nah, dari pencegahannya secara sekunder bertujuan untuk yang pertama memperpendek masa durasi atau progresivitas penyakit itu sendiri. Yang kedua yaitu mengubah tingkat keganasan penyakit serta mengurangi komplikasi. Nah, ini ada pencegahan tersier. Pencegahan tersier itu dimulai dari tingkat klinik sampai tingkat cacat. Ketika perjalanan penyakit tidak dapat dihentikan. Nah, tujuan dari pencegahan tersier ini yaitu yang pertama adalah memelihara orang sakit dari pengaruh jangka panjang penyakit. Upaya untuk mengurangi atau mencegah terjadinya cacat. Yang selanjutnya adalah memperpanjang usia dan tingkat keparahan penyakit itu sendiri. Yang terakhir yaitu adalah menjaga percaya diri. Nah, ini perlu disimak bagaimana sih pencegahan penyakit asma itu. Nah, berikut ini ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah datangnya penyakit asma. Untuk yang pertama, yaitu kita harus menjaga lingkungan kita. Menjaga lingkungan dari potensi alergi. Misalnya adalah membersihkan debu di depan rumah, di dalam rumah maupun di sekitar rumah dan benda-benda yang ada di rumah. Yang kedua yaitu beri perhatian pada udara. Seperti apa? Yaitu seperti menghindari dari polusi udara sendiri. Nah, kita kan di zaman sekarang itu kan sudah banyak sih kendaraan itu. Kita itu ya tiap hari di jalan raya dan itu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kita terjangkit penyakit asma. Kemudian hindari merokok. Nah, apalagi kita itu sebagai pasif ya, merokok pasif maupun aktif. Nah, itu sangat berbahaya sekali bagi kita. Karena apa? Faktor ini itu merupakan faktor pertama yang menyebabkan penyakit asma. Nah, oleh karena itu, merokok merupakan tindakan paling buruk untuk paru-paru. Untuk yang selanjutnya yaitu olahraga, tadi saya sudah sampaikan, karena merupakan tips baik untuk menjaga tubuh dan pikiran supaya kita tetap sehat. Nah, selain berolahraga, ada lagi yaitu mengonsumsi makanan yang sehat. Untuk yang selanjutnya pakai masker ya, jangan lupa pakai masker, karena kita kan di masa pandemi ini, kita itu tetap menjaga diri kita supaya kita tidak terkena virus. Selanjutnya ada jaga jarak, kemudian cuci tangan. Jadi virus itu menyebar tidak hanya melewati udara saja, tapi secara bersentuhan, yaitu dengan tangan. Kemudian yang terakhir tidak meludah sembarangan, karena merupakan ludah dari seorang yang mengalami penderita asma itu penurunannya sangat cepat. Jadi langkah dalam mengatasi supaya tidak menularkan kepada orang lain, kita harus meludah di suatu tempat dan tempat itu harus terkena sinar matahari. Baik, mungkin ini penjelasan saya untuk mengenai penyakit asma ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.